Oprah Winfrey. Ia dikenal sebagai salah satu wanita dan host terkaya di dunia. Oprah sangat dikenal di dunia dari acara talk show-nya yang terkenal, yaitu The Oprah Winfrey. Namun siapa sangka ia memiliki kisah hidup yang kelam, sebelum ia menjadi sangat terkenal seperti sekarang ini. Oprah Winfrey pernah dikritik karena tidak cocok tampil di televisi, dan dianggap terlalu emosional. Tetapi ia tetap melaju, dan kini ia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Cristiano Ronaldo. Sejak kecil Ronaldo sering dicemooh oleh orang lain. Banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi ia terus berlatih. Kini ia dikenal bukan hanya sebagai pemain bola, tetapi ikon global. Kemudian Najwa Shihab. Sebagai jurnalis perempuan yang vokal, Najwa tidak luput dari komentar sinis dan fitnah. Tapi ia menjawab semuanya dengan karya, keberanian, dan integritas. Dalam kehidupan ini kita tidak hanya dihadapkan pada kenyataan yang tampak, tetapi juga pada realitas yang tak kasat mata, opini, komentar, dan penilaian dari orang lain. Tak jarang kata-kata itu bukan pujian, melainkan luka. Omongan negatif bisa datang dari mana saja, teman, keluarga, kolega, bahkan dari orang asing di media sosial. Dan satu hal yang pasti adalah tidak ada manusia yang kebal dari kritik atau komentar negatif. Bahkan tokoh besar seperti Soekarno, Mahatma Gandhi, atau Elon Musk pun tidak luput dari celaan. Pertanyaannya bukanlah bagaimana menghindari omongan negatif, tetapi bagaimana menghadapinya dengan bijak dan tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan kehidupannya sendiri, dan secara tidak sadar mereka mencurahkan frustasi itu kepada orang lain. Omongan negatif bisa menjadi pelampiasan rasa iri atau cemburu terhadap pencapaian, kebahagiaan atau perhatian yang diterima oleh orang lain. Sehingga orang yang tidak bahagia dengan dirinya akan sulit bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Kurangnya empati bisa membuat seseorang lancang dalam berkata-kata, tanpa menyadari dampaknya pada perasaan orang yang mendengarnya. Apalagi di era digital saat ini, setiap orang merasa memiliki panggung untuk berbicara. Sayangnya banyak yang menyalahgunakan dengan menjadi penonton yang merasa lebih tahu dari aktor utamanya. Komentar jahat di media sosial seringkali tidak mencerminkan siapa Anda, tetapi mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Omongan negatif bukan sekedar suara di udara, ia bisa membius pikiran dan menghantui perasaan. Komentar negatif bisa meruntuhkan kepercayaan diri seseorang, apalagi jika diulang-ulang. Kalimat seperti, kamu nggak bisa, bodoh, atau nggak cocok jadi itu, bisa melekat di pikiran seseorang dan menjadi bagian dari narasi internal yang menyesatkan. Marah, kecewa, sedih, bahkan sampai depresi bisa menjadi dampak akibat dari terus-menerus menerima kritik yang tidak membangun. Omongan negatif yang datang dari lingkungan terdekat dapat membuat seseorang merasa tidak diterima dan memilih untuk menarik diri dari pergaulan. Sehingga kita perlu menepis omongan negatif itu dengan menumbuhkan ketahanan mental yang merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Omongan negatif seringkali berupa opini, bukan fakta. Misalnya seseorang berkata, kamu itu nggak cocok jadi pemimpin. Itu hanya opini. Cobalah tanyakan pada diri kita sendiri saat mendapat komentar seperti itu. Apakah ini fakta atau opini? Oleh karena itu bangun dialog positif dalam diri kita. Mulailah berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang positif. Lawan narasi negatif dari luar dengan afirmasi yang membangun. Seperti saya bisa berkembang menjadi lebih baik. Komentar mereka bukan refleksi tentang diri saya, tapi refleksi mereka sendiri. Dan perlu juga kita harus fokus pada nilai diri kita sendiri. Kenali siapa diri kita dan apa yang sedang kita perjuangkan. Jika kita yakin dengan tujuan hidup kita, maka komentar miring akan lebih mudah kita abaikan. Selanjutnya menghadapi komentar dan omongan negatif orang lain adalah dengan diam, karena diam adalah senjata. Kadang tidak merespon komentar negatif adalah respon terbaik. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah pilihan untuk tidak menyiram api dengan minyak pembakar. Gunakan juga humor yang menghibur. Menanggapi omongan negatif dengan sedikit humor dapat meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa kita tidak mudah terguncang. Misalnya, kamu itu lambat banget kalau kerja. Kita bisa menjawab komentar ini dengan kalimat, nggak apa-apa lambat, asal selamat kan? Jika omongan negatif datang dari orang dekat,
kamu bisa bertanya dengan tenang, "Maksud kamu apa ya bilang seperti itu?" Ini bisa membuat si pemberi komentar berpikir ulang dan membuka ruang klarifikasi. Jika seseorang terus-menerus melontarkan komentar negatif, saatnya kita membuat batasan. Jarak bukan hanya soal fisik, tapi juga energi. Kita berhak menjaga diri kita dari racun verbal. Dan berikut ini merupakan seni memaafkan dan melepaskan dari komentar negatif orang lain. Memaafkan bukan tentang membenarkan tindakan orang lain, tetapi tentang membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu. Kenali luka yang ditimbulkan. Hadapi rasa sakit itu. Jangan menolaknya. Akui bahwa kita terluka. Dari pengakuan ini proses penyembuhan bisa dimulai, dan kita bisa mengubah rasa sakit menjadi sebuah pelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana agar komentar ini membentuk diri kita menjadi lebih kuat? Dan yang perlu kita lakukan juga adalah melepaskan dendam pribadi. Dendam adalah sebuah beban. Jangan biarkan orang yang menyakiti kita tinggal di kepala dan hati kita secara gratis. Maafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kita layak mendapatkan ketenangan. Dan cara terbaik membalas omongan negatif adalah dengan menunjukkan hasil. Buktikan lewat tindakan, bukan balasan kata-kata. Biarkan hasil yang berbicara. Karena kesuksesan adalah jawaban terbaik untuk keraguan orang. Jika mereka berkata kita tidak bisa, tunjukkan bahwa kita mampu, bukan dengan membalas, tapi dengan berkarya. Penting juga kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan memberdayakan. Orang yang tepat akan menegur dengan cinta, bukan mencela dengan hinaan. Dan ketika kita memilih untuk tidak membalas komentar dan omongan negatif dengan cara yang sama, kita akan menjadi pembeda. Kita menjadi inspirasi. Bahkan kita menunjukkan bahwa kita bisa tetap berkelas di tengah kekerasan. Menghadapi omongan negatif adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol respon kita. Inilah saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu fokus pada pendapat orang lain? Apakah saya menyandarkan kebahagiaan pada penerimaan orang lain? Atau apa yang benar-benar saya inginkan dari hidup ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur, maka kita akan lebih tahan terhadap omongan negatif dan mulai melangkah di jalur yang kita pilih sendiri. Dan ingatlah kata-kata ini, jangan pernah mati karena kata-kata. Kita hidup di dunia yang penuh suara, dan tidak semua suara perlu kita dengarkan. Pilihlah suara yang membangun, abaikan yang merusak. Jadikan kritik sebagai cermin, dan yang terpenting adalah tetap menjadi diri kita sendiri, karena satu-satunya orang yang benar-benar mengenal kita adalah diri kita sendiri. Burung tidak berhenti terbang hanya karena anjing menggonggong. Kita tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kita dilahirkan untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin, dengan cinta, tekad, dan kepercayaan diri. Maka berjalanlah, meski dengan luka. Tersenyumlah, meski ada yang mencibir. Karena pada akhirnya, mereka hanya berkata-kata, tapi kitalah yang benar-benar hidup.